Oke, seperti biasa, mari kita lanjutkan spoiler episode selanjutnya. Tanaman hijau yang subur menutup lembah yang sangat besar. Ada lapangan luas yang dibangun dari batu gunung warna merah di tengah lembah. Saat ini, waktunya telah tiba untuk membantu Tang Zhen menyempurnakan pil obat tingkat 7. Apakah kalian berdua sudah siap? Tatapan Tang Zhen menoleh pada Xiaoyan dan Grandmaster Huan saat dia bertanya. Xiaoyan dan Grandmaster Huan langsung mengangguk. Kemudian mereka berdua duduk di kursi batu di kedua sisi sambil membaca gulungan formula obat yang telah diberikan oleh Tang Zhen. Pil obat yang akan disempurnakan kali ini disebut pil Bodhisatta Api, pil obat tingkat 7 kelas tinggi. Penyempurnaan ini dibagi menjadi 8 bagian dan akan membutuhkan waktu setidaknya 10 hari. Tugas Xiaoyan dan Grandmaster Huan adalah menggabungkan pil obat, sementara Tang Zhen dia hanya bertugas untuk menyempurnakan bahan-bahan obat. Saat ini, di depan mereka sudah muncul kuali obat mencairkan gunung, salah satu kuali obat yang masuk dalam peringkat surgawi. Tang Zhen perlahan melambaikan tangannya, segera ramuan obat terus-menerus terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Jika dihitung, ada setidaknya 100 bahan obat. Satu persatu bahan obat dilemparkan ke dalam kuali. Pada saat yang sama, api 9 naga petir menerkam ke dalam kuali. Tidak butuh waktu lama, bagian pertama penyempurnaan bahan-bahan obat telah selesai. Kalian berdua, bahan-bahan obat bagian pertama akan selesai. Aku akan menyerahkan masalah menggabungkannya pada kalian. Suara Tang Zhen tiba-tiba terdengar di samping telinga Xiaoyan dan Grandmaster Huan setelah kekuatan spiritual mereka memasuki obat. Segera, pikiran Xiaoyan dan Grandmaster Huan membolak-balik bagian bahan obat pertama. 8 hari telah berlalu dengan cepat. 7 bagian bahan obat yang telah sepenuhnya disempurnakan oleh Tang Zhen. Saat ini sudah ada 8 gumpalan cahaya melayang di atas kuali. Mata Tang Zhen menatap Xiaoyan dan Grandmaster Huan. Ekspresinya serius saat dia menangkupkan kedua tangannya. Tugas yang tersisa tidak lagi menjadi perhatiannya. Berhasil atau tidaknya penyempurnaan pil ini bergantung pada Xiaoyan dan Grandmaster Huan. Xiaoyan dan Grandmaster Huan mengatupkan gigi dan mengangguk. Tugas mereka saat ini adalah menggabungkan 8 gumpalan cahaya ini dalam waktu 9 hari ke depan. Xiaoyan menghela napas dalam-dalam. Dia bertukar pandang dengan Grandmaster Huan di sisi berlawanan. Keduanya segera menutup mata saat kekuatan spiritual agung melonjak dan memasuki kuali obat. Segera, 8 gumpalan cahaya kecil memasuki kuali dan perlahan bergabung di bawah kendali Xiaoyan dan Grandmaster Huan. Waktu berlalu dengan cepat. Penggabungan obat dan Grandmaster Huan secara bertahap mencapai akhir. Gumpalan obat yang awalnya 8 kini telah menjadi 2 bagian gumpalan hijau merah. Namun, ketika mereka berdua mencoba memaksa 2 gumpalan obat ini untuk bergabung, suara tabrakan hebat segera terdengar di dalam kuali. Bang, 2 tatasan cairan yang terbentuk dari kekuatan obat dari hampir 100 janin bahan obat mengeluarkan suara dalam saat mereka bertabrakan. Karena kekuatan spiritual mereka bercampur dengan cairan obat, Xiaoyan mengeluarkan erangan, tubuhnya juga sedikit gemetar. Sementara, Grandmaster Huan yang saat ini berada pada batas kemampuannya. Dia langsung runtuh dan wajahnya berubah pucat pasi saat seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar. Xiaoyan tertegun saat dia menatap Grandmaster Huan yang pingsan, namun dia dengan cepat pulih menatap kuali obat. Jika penyempurnaan pil obat ini gagal, dia bisa melupakan 3 perubahan misterius api langit. Keengganan segera melintas di matanya ketika dia memikirkan hal ini. Seluruh lapangan menjadi sepi, mata semua orang membawa penyesalan yang tak tertandingi saat mereka melihat ke arah Grandmaster Huan yang pingsan di tanah. Sementara itu, mata Tang Zhen tampak kusam saat dia melihat kuali obat. Ekspresi kekalahannya tak tertahankan untuk dilihat. Di tepi lapangan, wajah cantik Tang Huo'er juga memutih. Sesaat kemudian, dia tersenyum sedih, tubuhnya sedikit terhuyung. Suasana hening berlanjut beberapa saat sebelum suara rendah Xiaoyan tiba-tiba terdengar memecah kesunyian. Kepala lembah Tang, bolehkah aku melanjutkan penyempurnaannya? Meskipun Tang Zhen dalam keadaan putus asa, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya. Teman muda Xiaoyan, apakah kamu dapat menyempurnakan pil Bodhisatta Api ini sendirian? Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya.
Kalau penyempurnaan terus dilanjutkan, mungkin masih ada peluang. Namun, jika kita menyerah sekarang, kita akan gagal total. Hati Tang Zhen sedikit terguncang ketika dia merasakan mata Xiaoyan yang panas dan membara. Pandangannya beralih ke cahaya hijau merah yang dipancarkan dari kuali obat. Teman muda Yan Xiao, karena kamu sudah mengatakannya seperti ini, silahkan lanjutkan. Tidak ada yang akan menyalahkanmu meskipun akhirnya gagal. Senyuman muncul di wajah Xiaoyan ketika dia mendengar ini. Setelah itu, dia sedikit mengangguk. Kepala Lembah Tang, tolong bantu lindungi aku. Jangan izinkan siapapun mengganggu. Aku akan mencoba yang terbaik. Tang Zhen sedikit menegakkan tubuhnya ketika dia melihat Xiaoyan mulai bertindak. Tubuhnya berangsur-angsur naik ke langit sementara matanya yang tajam menyapu. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk kemanapun dalam jarak 30 meter dari panggung batu. Wajah Xiaoyan menjadi serius setelah mendengar perintah Tang Zhen. Kekuatan spiritualnya dicurahkan sepenuhnya, membungkus cahaya hijau merah di dalam kuali. Namun kekuatan obat di dalamnya tampak sangat liar dan keras, sangat sulit untuk melanjutkan penggabungan. Xiaoyan perlahan menghela napas dalam-dalam. Kekuatan spiritual yang meresap ke dalam kuali obat melonjak keluar. Akhirnya dengan gila-gilaan dia menekan 2 tetesan cairan obat. Bang, 2 tetes cairan terus-menerus bertabrakan. Ini menyebabkan tubuh Xiaoyan sedikit bergetar. Namun, hatinya berubah menjadi lebih ganas. Kekuatan spiritual yang agung di dalam kuali segera membentuk spiral, mulai berputar dengan liar dan meremas secara paksa 2 tetesan untuk bergabung. Pada saat yang sama, nyala api hijau giok muncul menelan cairan hijau merah. Pada akhirnya, kekerasan dalam 2 tetesan obat mulai melemah dan perlahan mulai menyatu. Dari sini, Xiaoyan mulai mengontrol tekanan dan suhu nyala api dengan hati-hati. Di bawah pembakaran api hijau giok yang berulang-ulang dan penindasan kekuatan spiritual Xiaoyan, cairan hijau merah secara bertahap telah memadat. Keheningan di lapangan berlanjut sepanjang hari dan malam. Namun ketika pagi tiba, awan gelap tiba-tiba muncul di langit tanpa peringatan. Petir bergulung di dalamnya. Ular perak mengalir kemana-mana, menghasilkan suara gemuruh saat mereka bergerak. Teman muda Yan Xiao, ucapan terima kasih saja tidak memberikan keadilan yang besar. Serahkan pil petir ini padaku. Kamu istirahat sebentar. Tang Zhen terbangun dari keadaan bersemangatnya. Dia buru-buru berbicara. Kepala Lembah Tang, serahkan masalah petir pil padaku. Xiaoyan berbicara dengan terengah-engah. Tang Zhen kaget saat mendengar ini. Teman muda Yan Xiao, yakinlah bahwa petir pil ini tidak akan mampu menyakitiku. Bagaimana kamu masih bisa menerima pil petir dalam kondisimu saat ini? Tentu saja aku sadar bahwa kamu dapat menerima petir pil. Namun boneka iblis bumiku masih membutuhkannya untuk memurnikan tubuhnya. Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan boneka iblis bumi berwarna perak muncul dengan cepat. Pergi. Perintah baru saja dibunyikan ketika kaki boneka iblis bumi menginjak tanah dengan keras. Tubuhnya terangkat seperti roket dan berhenti di udara. Xiaoyan tidak peduli dengan banyaknya mata yang ragu. Aku ingin tahu, apakah boneka iblis bumi akan naik kelas setelah menyerap petir pil ini? Peng, petir tiba-tiba meledak di langit. Itu segera menyambar dan bergegas menuju kuali obat. Namun, boneka iblis bumi di langit segera bergegas turun, melebarkan tangannya dan membiarkan petir pil menghantam tubuhnya dengan keras. Bang, tubuh boneka iblis bumi didorong ke bawah hampir 10 meter, baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya dengan paksa. Tubuhnya yang layu secara bertahap menjadi lebih kuat saat petir memasukinya. Bang, 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 petir berkali-kali menyambar, namun dengan mudah diterima oleh boneka iblis bumi. Dia berkali-kali terjatuh menabrak tanah, namun dia bangkit setelah petir perak tersebar. Mata Xiaoyan melihat ke arah boneka iblis bumi yang berulang kali dihancurkan oleh petir pil. Senyuman tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia bertanya-tanya, seberapa kuat boneka iblis bumi setelah disempurnakan oleh petir pil kali ini? Tangan Xiaoyan mengusap boneka iblis bumi setelah selesai menerima petir pil. Namun warnanya tetap tidak berubah, masih tetap di tingkat bumi. Sepertinya sangat sulit untuk meningkatkan ke level langit. Xiaoyan bergumam lembut di dalam hatinya. Dia kemudian mengembalikan boneka iblis bumi ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, tatapannya beralih ke dalam kuali obat. Ada pil obat hijau merah bulat yang berputar di sana. Aroma yang dipancarkan menyebabkan seseorang merasa santai dan bahagia.
Apakah ini pil bodhisatta api? Xiaoyan tanpa sadar tersenyum, menjentikkan jarinya, menutup kuali obat terbuka. Segera, cahaya hijau merah bergegas keluar dan terbang ke langit, tampak seolah-olah mencoba untuk melarikan diri. Kepala lembah Tang, aku akan menyerahkannya padamu. Tang Zhen tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia segera mengangguk, telapak tangannya meraih ke arah langit. Kekuatan hisap melonjak keluar, dia dengan mudah menyapu pil bodhisatta api kembali. Sebelum dia dengan cepat mengambil botol batu giok dan menyimpannya. Teman muda Yan Xiao, terima kasih banyak, aku akan mengingat kebaikan ini. Aku hanya melakukan tugasku. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, kelelahan yang luar biasa tiba-tiba muncul di dalam jiwanya. Dia perlahan jatuh sebelum akhirnya pingsan, namun ketika dia sadar, dia sudah terbaring di tempat tidur yang empuk. Kamu sudah tidak sadar selama 5 hari. Suara akrab tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiaoyan saat dia menghela napas. Mata Xiaoyan melirik cincin warna putih di jarinya, dan tanpa sadar tertawa dalam hatinya. Tuan Huo, sudah lama, kondisimu sepertinya cukup bagus. Aku dapat dianggap baik-baik saja. Dengan meminjam berkah di kolam darah surgawi, rohku juga dipelihara olehnya. Setelah itu, aku tidak mengungkapkan diri karena ada ahli doujin yang muncul di sekitarmu sepanjang waktu. Suara Tian Ho Junjie dengan cepat terdengar di dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar kaget ketika mendengar ini. Apakah kekuatanmu saat ini pulih ke level Doujun? Bagaimana bisa begitu mudah? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sangat mudah untuk dipulihkan ke level Doujun? Tian Ho Junjie dengan susah payah menjawab, jika aku tidak dapat menemukan tubuh yang cocok, sepertinya aku tidak akan pernah bisa memulihkan kekuatan Doujunku. Xiaoyan diam-diam tertawa. Tuan Huo, jangan cemas, aku akan membantumu menyelesaikan masalah memperbaiki tubuhmu secepat mungkin. Ya, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Semuanya baik-baik saja selama aku bisa memiliki tubuh sendiri. Aku sudah cukup dalam keadaan seperti ini. Tian Ho Junjie berbicara tanpa keberatan. Kamu dapat yakin, aku pasti akan memungkinkanmu untuk memiliki tubuhmu sendiri dalam waktu paling singkat. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum. Tian Ho Junjie juga tersenyum saat mendengar ini. Jika kamu punya waktu, kamu harus berlatih teknik pengusir api 5 cincin. Kekuatan yang kamu dapat ketika membentuk formasi pengusir api 5 cincin pasti tidak akan mengecewakanmu. Hati Xiaoyan juga sedikit bersemangat saat mendengar ini. Teknik pengusir api 5 cincin adalah teknik Do tingkat tinggi kelas D. Namun, pengendaliannya cukup sulit. Dengan kekuatan Xiaoyan sebelumnya, dia hampir tidak bisa membentuk serigala api. Tuan Huo, harap tenang. Teknik pengusir api 5 cincin adalah keahlian terhebatmu. Aku secara alami tidak akan meninggalkannya begitu saja. Aku tidak berbohong padamu. Saat itu, teknik pengusir api 5 cincin mengguncang seluruh benua. Sayangnya, benua Douqi saat ini sepertinya tidak mengetahui namaku. Nada suara Tian Ho Junjie mengandung rasa bangga. Jelas, dia juga orang yang cukup terkenal di benua Douqi saat itu. Xiaoyan sedikit tersenyum. Setiap ahli yang bisa mencapai level Doujun, semuanya adalah individu terkenal. Setelah mengobrol sebentar dengan Tian Ho Junjie, Xiaoyan melompat dari tempat tidur dan keluar dari kamar. Karena dia telah membantu Tang Zhen menyempurnakan pil bodhisatta api, seharusnya sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah 3 perubahan misterius api langit.